Hai pionir, salam sehat, jumpa lagi di sini. Saya akan memberikan informasi singkat terkait pesan terbaru dari Core Team yang diunggah dalam video di halaman terbaru Pi Network. Silahkan simak sampai habis agar tidak salah paham. Pengiriman gratis akan menjadi cara yang berguna, hanya untuk beberapa kasus seperti kegagalan dalam pemeriksaan pengenalan gambar, yang masuk akal sehingga memungkinkan mereka untuk mengirim ulang gambar mereka agar algoritma mencoba lagi dan kemudian banyak dari mereka yang benar-benar lulus. Sampai ada perubahan besar pada sistem dalam pemeriksaan ini seperti misalnya pengenalan gambar pengiriman ulang tidak akan banyak membantu. Jika seseorang yang benar-benar terjebak karena banding nama mereka maka harus menunggu fitur banding nama keluar untuk diselesaikan. Anda tahu nama mereka tidak cocok, jangan hanya cocok dengan kasus itu. Jadi memberi mereka pengiriman ulang lagi hanya akan membuat mereka lebih kesulitan mengirim ulang sekali lagi. Karena mereka tidak akan membiarkan mereka lewat begitu saja, karena pengiriman ulang namun kami perlu menyeimbangkan dalam memberikan Anda tahu bahkan untuk cek bahwa pengiriman ulang akan membantu kami perlu menyeimbangkan dalam memberikan misi penelitian karena kami tidak ingin membiarkan yang palsu akun untuk mendapatkan banyak peluang untuk mencoba lagi. Karena periode awal gerakan KYC kami menyebutnya jika itu adalah gerakan jaringan KYC periode awal, seperti sekarang atau kapan saja sebelum sekarang harus dianggap periode awal ini mungkin melibatkan lebih banyak hasil negatif, yang berarti seperti ini ditandai secara internal seperti ditolak atau benar-benar ditolak. Sedangkan tahap selanjutnya mungkin lebih banyak kasus berlalu sehingga kumpulan hanya berasal dari KYC yang berhasil. Sebagai pengingat karena hanya orang-orang yang KYC yang benar-benar dapat mengklaim Pi dan oleh karena itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membayar 1 Pi, tetapi akan menghargai semua pekerjaan oleh validator bahkan jika hasil kasusnya negatif, artinya bekerja jika validator, secara akurat menvalidasi sebuah kasus dan menentukan kasus ini, tidak boleh lulus. Pekerjaan validator ini masih perlu dihargai karena ini adalah pekerjaan yang membantu untuk menghasilkan dalam hasil negatif yang akurat sehingga menghitung kumpulan data yang lebih besar, dari pekerjaan validasi membantu distribusi hadiah yang lebih adil secara keseluruhan. Berikan contoh yang sangat sederhana jadi mari kita misalkan semua ini dianggap sebagai nomor hipotetis misalkan 3 dari 10 aplikasi KYC lulus KYC, dan pekerjaan ini dilakukan oleh 10 validator yang Anda tahu asumsi hipotetis karena sebenarnya setiap kasus memiliki banyak validator yang terlibat. Mari kita misalkan 10 untuk kesederhanaan oleh karena itu ini akan menghasilkan 3 Pi harus didistribusikan di antara 10 orang dan masing-masing validator hanya akan mendapatkan 0,3 Pi. Tetapi kemudian seiring peningkatan sistem nanti 9 dari 10 orang lulus KYC dan juga turun oleh 10 validator 9 Pi akan didistribusikan di antara 10 orang ini mengarah ke periode selanjutnya 0,9 Pi. Tetapi jika kita menarik kedua kumpulan bersama-sama dan membagikan hadiah Pi bersama-sama itu berarti bahwa Anda tahu 3 ditambah 9 adalah total 12 Pi.
dan dibagikan kepada Anda tahu 20 validator secara total bahwa setiap validator harus mendapatkan 0,6 pi. Alih-alih untuk validator awal yang pada dasarnya menderita banyak hasil negatif adalah 0,3 dan kemudian jauh lebih tinggi. Ini adalah contoh hipotetis sederhana mengapa menariknya bersama lebih harus mencapai sedikit lebih stabil kick mulai Anda tahu periode membantu distribusi yang merata atau lebih adil. Oke. Saat ini ada lebih dari 700.000 validator yang telah memvalidasi setidaknya sejumlah aplikasi tertentu, yang berarti bahwa itu bukan hanya satu atau dua tetapi seperti beberapa aplikasi. Dan itulah yang dikomentari Nicholas. Nanti mungkin tidak memerlukan proses tertentu atau mengurangi jenis pekerjaan tertentu untuk validator sambil memberikan validator pekerjaan yang lebih penting untuk dikerjakan. Jadi kami melakukan dua hal pada dasarnya saat kami melanjutkan. Satu adalah kami menggunakan algoritma ini untuk membuat keputusan dalam aplikasi saat mereka pergi, tetapi kami juga mempelajari algoritma pelatihan dan pembelajaran berdasarkan respons validasi, dan itu meningkatkan dirinya sendiri. Beberapa statistik migrasi. Jadi saat ini ada sedikit lebih dari 1 miliar pi yang dipindahkan ke mainnet, itu 1,046 miliar. Sesuatu seperti itu, dan sekitar 80 di antaranya terkunci selama 6 bulan atau lebih. Seperti 813.000 juta dan lebih banyak lagi. Kami telah bermigrasi sekitar 1,3 juta ke mainnet, itu berarti 1 miliar ini milik 1,3 juta orang itu, dan ada saat ini sekitar 2,6 juta, sekitar 2 kali lipat yang telah melewati KYC. Jadi ini berarti jika kita membagi angka itu, berarti saat ini rata-rata saldo pemeliharaan perintis adalah sekitar 800 pi. 808 ini adalah statistik terkini tentang migrasi. Dapatkah kita menambahkan fitur tersebut secara otomatis? Alihkan keyboard ke bahasa Inggris saat memasukkan frasa sandi. Ini akan membatasi situasi bahwa biner masih meninggalkan keyboard dalam bahasa asli dan membingungkan satu nomor atau karakter saat memasukkan frasa sandi. Saya pikir ini ide yang sangat bagus. Kita dapat melihat apakah itu benar. Layak secara teknis jika ponsel memungkinkan Anda. Dari browser ponsel memungkinkan Anda untuk melakukan ini untuk mengubah pengaturan keyboard. Jika kami dapat itu ide yang sangat bagus. Terima kasih telah mengusulkan pertanyaan ini. Sampai jumpa.